Halo Cancer, selamat datang kembali di channel Mariana Lotarot Indonesia. Gimana kabarnya kamu hari ini Cancer? Semoga ketika kamu ngeklik video ini, kamu mari temuin dalam keadaan sehat, berbahagia, semakin berkelimpahan berkat dalam kerendahan hati. Amin. Nah Cancer, kali ini mari mau ngajak kamu semua untuk cari tahu tentang sisi lain dari dia seseorang yang sedang kamu pikirkan saat ini. Ini sisi lainnya ya, mungkin saja masih belum dia tunjukkan saat ini ke kamu, atau akan berusaha untuk dia simpen mati-matian biar kamunya nggak ngerti, biar kamunya tidak tahu tentang siapa pribadi dia yang sesungguhnya. Gitu ya. Nah, tetapi nanti ketika kamu menyimak video ini dan intuisi kamu ngomong bahwa kayaknya bukan dia deh, ini bukan energi orang yang aku tujukan deh. Ya, silahkan tinggalkan jejaknya kamu di kolom komentar agar nanti kalau mari punya waktu, mari bikin judul yang sama tetapi dengan tujuan ya untuk narik energi dari dirimu. Oke, baik ya. Nah, jadi dia seseorang ini yang kamu pikirkan ini, boleh dia yang saat ini sedang memang menjalin hubungan kedekatan bersama dengan kamu saat ini, atau dia mantannya kamu, atau dia gebetannya kamu, gitu ya. Oke, baik, langsung saja ya kita lihat sisi lain dari dirinya. Oke, baik. Jadi orang ini kalau mari lihat orang yang penuh energik gitu ya. Dia ini orang dengan antusias, semangat untuk menyaksikan dunia ini secara langsung gitu ya. Jadi dia kayak nggak ngerasa cukup hanya mendengarkan dari kisah orang lain gitu ya, hanya dari baca buku saja, tidak. Tetapi dia ingin yang kayak langsung melihat, mendengar, dan merasakan gitu ya. Jadi ini pasangan kamu, dia adalah seseorang dengan jiwa bebas dan juga rasa penasaran yang sangat amat besar. Nah, kayak gitu ya. Jadi pasangan kamu ini adalah seseorang yang dinamis gitu. Dia tidak akan betah dengan gaya hidup yang gitu-gitu aja gitu ya. Nah, dia nggak seneng. Dia mau ada selalu perubahan-perubahan yang kalau bisa terjadi dengan cepat dalam hidupnya dia. Nah, gitu ya. Jadi ini adalah seseorang yang mau belajar gitu. Dan spiritnya itu loh. Spiritnya itu yang bilang bahwa hidup ini harus dinikmati gitu ya. Dia akan selalu punya rasa penasaran terhadap sesuatu atau terhadap seseorang gitu ya. Jadi kalau dia punya rasa penasaran terhadap seseorang, maka ya itu orang akan dia buru, akan dia kejar sampai bisa dia dapetin gitu ya. Dan orang ini paling gedek ini, paling males ini kalau disuruh untuk bersabar, kalau disuruh untuk nunggu gitu ya. Paling nggak bisa dia itu. Dia mau selalu dia ini bisa mengaktualisasikan dirinya dan bisa mengetahui banyak hal dengan sebanyak-banyaknya gitu ya. Jadi ketika kamu dengan dia ini, oke, kamu harus memberikan space yang luas gitu ya. Kamu harus beri space yang sangat luas ke dia. Jadi contohnya, kamu nggak bisa yang kayak kepingin mengontrol dia gitu ya. Kalau kamu tuh misalnya banyak ngelarang ke dia, nggak boleh kayak gini, nggak boleh kayak gitu ya. Itu nanti akan bikin rasa interestnya ke kamu itu bakalan cepet hilangnya. Nah, kayak gitu ya. Cepet hilang gitu. Walaupun usia dia ini ternyata sudah banyak ini nominalnya ya. Nah, tetapi jiwa muda di dalam dirinya hingga saat kamu menyaksikan video ini belumlah padam, belumlah usai. Gitu ya. Dan ini sebenarnya tipe orang yang banyak bicara, banyak bertanya gitu ya. Banyak ingin berinteraksi lah sesungguhnya gitu ya. Jadi kalau kamu udah ngelihat pasangan kamu ini misalnya berusaha untuk ngejauhin kamu
atau kamu ngajak dia hangout keluar atau jalan kemana, dia menolak, berarti ada sesuatu yang di dalam pikirannya ya, yang dia anggap bahwa hubungan kalian ini kayaknya sudah tidak asik lagi gitu ya. Berarti dia sedang berusaha untuk menghindari kamu, atau dia sudah punya satu target yang lain. Nah gitu ya. Jadi main dengan dia tidak boleh ini banyak cerita jangannya. Tidak boleh gitu ya. Jadi harus dibebaskan dia sebebas-bebasnya menjadi diri dia sendiri. Ini kayak energi anak muda gitu loh. Kayak gimana anak muda? Ada kenekatannya gitu ya. Ada ya tadi rasa ingin tahu yang sangat besar, ingin mencoba ini dan itu dan segala macam gitu ya. Spiritnya masih spirit jiwa bebas. Nah, yang model kayak gitu ya. Jadi sehingga apabila dia tidak banyak bicara dengan kamu, dia tidak banyak berinteraksi dengan kamu, itu bisa menjadi sebuah warning bagi dirinya kamu gitu ya. Berarti dia tidak menemukan ada something spesial dari dirinya kamu gitu ya. Oke, baik, kita lihat lagi dia. Oke, ya, baik ya. Jadi tadi ketika misalnya pun dia sudah kehilangan rasa antusiasnya dia kepada dirimu ya. Nah, namun kalau untuk menyakiti seseorang gitu ya, mengecewakan seseorang, saya rasa di sini dia akan mikir-mikir gitu ya, akan mikir-mikir. Jadi misalnya gini, walaupun dia punya jiwa bebas di sini, sebenarnya dia bukanlah tipe orang yang kita katakanlah berselingkuh kayak gitu ya. Kalau dia menganggap bahwa ada pun seseorang yang lebih membuat dia tertarik hati gitu ya. Nah, namun ketika dia memperlakukan siapapun orang yang dekat dengan dia akan perlakukan dengan sangat-sangat baik juga gitu. Nah, dan orang ini akan berusaha untuk menunjukkan diri dia dengan citra bahwa aku nih orang yang udah dewasa nih gitu ya. Dan bahkan mungkin saja orang-orang tidak akan tahu bahwa dia orang yang punya jiwa bebas tadi gitu. Karena dia akan memakai persona tadi ya, bahwa dia adalah orang yang cool, orang yang tenang, orang yang adem gitu ya. Padahal di dalam dirinya gitu ya, rasa antusias, semangat, rasa agresif juga di sini ya, itu ada sesungguhnya kayak gitu. Namun dia akan selalu menutup-nutupi itu karena dia pikir bahwa kok kayaknya nggak elegan ya kalau bertingkah laku yang demikian, kok kayak, jadi ibaratnya gini, dia nggak mau kelihatan bahwa dia itu kayak bocah gitu, nggak mau dia. Nah di sana ya. Jadi kalaupun dia punya sifat yang sesungguhnya di sini agak pemarah ya, mudah tersinggungan, mudah marah, mudah terpancing, emosinya dia mudah tersakiti, egonya dia. Namun sebisa mungkin dia akan berusaha untuk meredam perasaan-perasaan yang tadi Mari sebutkan itu gitu ya. Jadi dia pikir bahwa pelajaran hidupnya dia adalah untuk menjadi orang yang lebih tenang dan menyembunyikan siapa diri dia yang sesungguh-sungguhnya gitu ya. Karena dia pikir bahwa nanti tingkah lakunya dia ini sulit untuk diterima oleh orang lain gitu ya, apalagi untuk seseorang yang sedang dekat dengan dia gitu. Jadi masih kepingin ini dimanjakan, sebenarnya kayak gitu ya, masih pingin dimanjakan, masih kepingin itu kayak yang diperlakukanlah seperti seseorang yang muda belia gitu, jauh di dalam dirinya dia gitu ya. Namun itu tadi mungkin karena memang statusnya dia sekarang seorang suami atau seorang istri, atau dia juga ngelihat bahwa umur dia sudah sekian gitu ya. Jadi dia pikir bahwa kedewasaan di sini harus lebih ditunjukkan, harus lebih diperlihatkan kepada orang-orang gitu ya. Nah di sana.
Oke, iya tadi ini ya sifat kanak-kanaknya dia sebenarnya di sini banyak. Nah, jadi itu tadi yang Mari bilang sebenarnya ini pasangan kamu orangnya mudah tersinggung. Soalnya ini jiwa muda sekali ya, page of gitu ya, page of wand atau page of cup ada di sini yang menunjukkan sisi dalamnya dari pasangan kamu gitu ya. Jadi ya kayak gimana lah namanya kanak-kanak kayak gitu ya. Gimana seseorang yang merasa bahwa aku masih punya kebutuhan yang banyak ini gitu ya, bahwa masih haus dengan perhatian, masih haus dengan sanjung dan pujian, nah kayak gitu ya. Dan kadang-kadang ini orang kalau Mari lihat dia itu seneng ya, sebenarnya seneng main-main ini, seneng main-main, dan bahkan ini bisa nih lupa diri ketika dia sedang kumpul-kumpul dengan teman-temannya, lagi hangout dengan teman-temannya. Nah, bisa aja di situ. Dan kalau di sini Mari lihat ya, pasangan kamu ini sesungguhnya dia ini punya cinta dari masa kecilnya dia gitu ya, dari masa dia sekolah. Dari masa dia sekolah, ada seseorang yang dia rasa bahwa orang itu kayaknya tidak mencintai dia sebesar dia mencintai orang itu. Jadi dia ini pernah mengalami cinta itu yang bertepuk sebelah tangan. Nah, di situ ya. Dan bahkan orang ini kalau Mari lihat sesungguhnya masih ada nih di dalam circle hubungan dia, masih terkoneksi ini dengan dia gitu ya. Nah, jadi cinta masa kecilnya dia itu cukup membekas gitu, cukup membekas di dalam memori-memorinya dia gitu. Jadi kayak masih punya rasa ketertarikan kepada orang itu, namun dia di sini seperti yang berusaha untuk ditutup-tutupi nih gitu. Ya, kamu lihat aja, mana tahu kamu ini lagi hangout dengan teman-teman kuliah atau teman-teman SMA, SMP atau mungkin teman SD-nya dia. Siapa seseorang yang dia curi-curi pandang tapi dia takut deketin gitu ya. Dia takut deketin tapi dia kayak ngerasa salah tingkah ketika ketemu dengan seseorang itu. Nah, itu dia seseorang yang dia senengin dulu gitu ya, dan bahkan sampai saat ini pun dia masih memiliki rasa itu gitu ya. Oke, baik. Dan kemudian di sini kalau Mari bilang bahwa tadi sebenarnya perasaan dari pasangan kamu ini cukup sensitif gitu ya. Nah, sehingga dia itu mudah ngambekan. Sesungguhnya di sana ya, mudah ngambek di sini. Mudah kayak dia ngerasa sedih sendiri, mengibai diri dia sendiri. Mudah sekali. Jangan-jangan kita nih kayak nggak ngerasa bahwa kita ada ngomong yang salah atau kita ada memperlakukan dia dengan salah gitu ya. Tetapi dia punya tolak ukur yang berbeda ini dari kebanyakan orang tentang sampai sejauh mana atau sampai selembut mana sesungguhnya hatinya dia. Nah, gitu ya. Terlalu sensitif di sini. Gitu ya. Mungkin itu tadi karena dia pernah juga mengalami masa kecil yang agak sedikit terlalu dimanjakan gitu ya, atau justru kurang kasih sayang sehingga masa kecilnya di sini kurang bahagia, atau dia mau usia dia walaupun sudah sampai sejauh ini, sudah sampai sebanyak ini, masih diperlakukan seperti bagaimana dia dulu di masa kanak-kanaknya dia gitu ya. Kalau tampilan luar dia akan memperlihatkan dia ini seseorang yang bijaksana lah, seseorang yang lembut lah, seseorang yang perhatian lah, yang care kepada orang lain lah gitu ya. Namun itu tadi bertolak belakang dengan di dalam hatinya bahwa aku pun sesungguhnya ingin diperhatikan lebih gitu
ya, aku pun ingin diperhatikan tentang perasaan aku yang sesungguhnya aku ini sensitif banget kayak gitu. Karena orang tuaku dulu tidak memperlakukan aku seperti itu, maka kamu pun gak boleh perlakukan aku kayak gitu ya. Atau aku nih kurang kasih sayang, tolong dong kasihi aku, sayangin aku. Nah kayak gitu. Dan orang-orang seperti ini bisa saja memang dia tergelincir kepada kayak pergaulan bebas gitu ya, karena dia akan terus-menerus mencari di mana tempat dia nyaman dengan mudah. Nah gitu ya, di mana yang dia anggap bahwa dia mudah berbahagia. Nah sehingga itu tadi godaan-godaan ini bakalan mudah banget ini datang ke seseorang yang sedang kamu pikirkan ini. Nah kayak gitu ya, mudah tergoda gitu. Sedikit aja orang bisa ngasih perhatian ke dia akan haus perhatian itu. Nah di sana. Dan ini biasanya ya, kalau dia nanti sudah tersinggungan terhadap seseorang gitu, bisa aja ini nanti dia bakalan kayak yang diam banget gitu ya, kayak berusaha untuk menghindari gitu ya, nggak mau membicarakan gitu, nggak mau untuk diajak duduk bareng. Kenapa sih? Di mana sih salahnya gitu ya? Nah di situ dia kalau mari lihat lebih kayak berharap, Boyo kamu tuh ngerti, Boyo kamu tuh tahu. Nah di sana ya. Dan orang-orang seperti ini nanti bisa aja tuh lebih seneng dia ketika dia tersinggung ya, mention gitu ya, kayak yang pasang status galau dan segala macam dengan harapan bahwa orang yang dia maksud bisa mengerti apa yang ingin atau apa yang terjadi di dalam dirinya dia. Nah kayak gitu ya. Jadi itu tadi bisa dia haus akan kasih sayang gitu kan, sehingga dia akan mencari sebanyak-banyaknya kasih sayang itu, dan ini bisa masuk kepada pergaulan bebas gitu ya. Ini bisa yang kayak narkoba, atau bisa dia kayak yang hedon gitu ya. Jadi dia itu mau yang berlebih-lebihan sedikit ya. Nah di sana. Oke, kita lihat lagi siapa sisi lain dari dirinya. Oke. Iya. Tapi itu tadi, kalaupun dia tergelincir, dia akan bisa, sesungguhnya dia akan bisa ngebenahin diri dia sendiri. Apalagi kalau dia bisa menemukan sosok figur dengan energi feminim yang sangat amat tinggi gitu ya. Jadi orang-orang seperti ini hanya akan tunduk kepada seseorang yang tegas, namun di balik ketegasan itu juga bercampur dengan sisi kelembutan. Jadi kalau orang seperti ini makin dikerasin, dia akan makin melawan gitu ya. Jadi lebih baik kalaupun ada dalam situasi yang tidak nyaman dengan dia, misalnya ada argumentasi di antara kalian berdua kayak gitu ya. Jadi di sini kalau argumen dilawan dengan argumen, maka di sini akan perang badar gitu ya. Nah, lebih bagus kalau dengan dia ini bahwa kita lebih menunjukkan sisi kesabarannya kita terhadap dia, dan ketika diomongin dengan baik-baik, dengan pelan-pelan gitu ya, orang ini bisa paham, orang ini bisa mengerti. Karena dia pun dalam menyelesaikan masalah ya, dia akan melakukan hal-hal yang demikian. Nah, kayak gitu. Oke? Dan kalau mari lihat ya, energi dari dia yang kamu pikirkan ini, oke, mungkin dia akan lambat untuk mengambil sebuah langkah, mengambil sebuah keputusan gitu ya. Namun ketika dia sudah mengambil langkah dan mengambil keputusan, maka di situ tidak ada cerita untuk mundur ke belakang gitu. Jadi kalau dia sekalinya udah bilang putus dengan seseorang, maka dia akan
konsisten dengan keputusan dia yang ingin berpisah tadi. Gitu. Jadi ini ibaratnya orang yang tidak akan menjilat ludah dia sendiri. Gitu ya. Ketika dia bilang bahwa ini sudah selesai, ini finish, maka akan benar-benaran dia menyelesaikan itu. Jadi yang bukan kayak yang ketika hari ini dia bilang selesai, besok dia ulangin lagi, itu enggak. Makanya tadi Mari bilang, walaupun dia nanti misalnya tergelincir masuk kepada yang Mari katakan gaya hidup bebas tadi gitu ya, suatu saat nanti dia itu akan bisa bangkit dengan keberaniannya dia gitu ya. Jadi dia nanti ini tipe orang yang berani menyaksikan juga diri dia sendiri. Nah, sehingga semua sikap atau sifat kekanak-kanakan di dalam dirinya itu nanti perlahan-lahan akan bisa dia mengkontrolnya sendiri. Apalagi tadi Mari bilang, jika ada figur seseorang gitu ya yang memang mau memahami tentang dia, memberikan semangat kepada dia bahwa dia bisa menjadi orang yang lebih daripada dia yang hari ini gitu, dengan kelembutan tetapi juga tegas terhadap dianya gitu ya. Nah, dan juga ini orang kalau Mari lihat ya, ini cukup bertanggung jawab ya. Jadi kalau ada persoalan yang datang, yang hadir di hadapannya dia gitu ya, memilih untuk kabur lari mundur gitu ya, selamanya untuk lari kabur mundur gitu ya, tiba-tiba ngehilang aja kayak gitu ya, karena takut menghadapi konfrontasi. Nah, di sini pasangan kamu ini atau orang yang kamu pikirkan ini tidak demikian. Gitu ya. Mungkin dia akan menghilang, tapi dia akan menghilang sebentar, tetapi kemudian nanti jika diajak dialog gitu ya, dia akan mau, atau nanti justru dia yang ngajak dialog gitu ya. Jadi sesungguhnya orang-orang seperti ini dia bukanlah tipenya dia itu misalnya ghosting kayak gitu ya, tidak. Jadi tadi dia akan mempertanggungjawabkan, walaupun dia butuh waktu untuk menarik keberanian di dalam dirinya, namun dia akan mempertanggungjawabkan apapun itu tingkah lakunya dia. Jadi ini orang yang akan mau menerima konsekuensi dari keputusan-keputusan ataupun tindakan-tindakan yang dia ambil. Nah, kayak gitu ya. Sebenarnya orang ini oke, mungkin sisi liarnya dia ada, namun dia tidak akan selalu membiarkan sisi liarnya dia itu menguasai dirinya. Gitu. Ya, semakin ditantang ya, orang yang kamu pikirkan ini, semakin dia ditantang, semakin dia di-challenge, semakin dia akan bertindak berani. Nah gitu. Jadi kalau kalian ini misalnya sedang berantem, kalau memang kamu masih mau dengan dia gitu ya, dan ini biasa banget ini orang berantem ngomongnya ayo kita pisah gitu ya, ayo kita cerai, ayo kita bubar. Nah dengan dia jangan dipancing-pancing yang kayak gitu ya. Oke, sekali dua kali dia bisa yang tidak menggubris apa yang kamu ucapkan ke dia gitu ya, tantangan-tantangan nekat dari kamu. Sekali dua kali dia bisa tidak menggubris atau dia tidak melayani. Tapi besok lusa gitu ya, ketika dia sudah memantapkan dirinya, maka dia akan segera bilang iya. Misalnya kalau kamu tadi ngancam dia, ayo kita pisah, ayo kita bubar gitu ya. Sekali dua kali dia akan merayu, memujuk kamu supaya tidak berpisah dengan dia. Nah, tetapi ketika kamu ngomong kayak gitu, itu justru akan membuat dia itu mempersiapkan dirinya. Nah, di sana. Jadi dia kan ngelihat bahwa oh ini orang udah ngomong pisah. Oke, baik, aku akan mempersiapkan diriku untuk benar-benar terjadinya perpisahan itu. Nah, jadi ketika ucapan kamu yang ke-10 kali maybe bilangin mau pisah sama dia, maka segera akan dia bilang iya. Dia tidak akan memujuk kamu lagi, dia tidak akan merayu kamu lagi. Nah, kayak gitu ya. Jadi hati-hati. Makin kamu berusaha untuk nyakitin dia, semakin dia akan mempersiapkan dirinya menjadi orang yang tegar, menjadi orang yang teguh gitu ya. Dan kemudian
apa tantangan kamu ke dia tentang apapun itu akan dia lakukan. Nah, ada nekat-nekatnya di sini, tapi memang bukan nekat ya, keberanian gitu justru. Ya, ada keberanian yang cukup besar. Jadi ibaratnya jangan bangunkan singa yang lagi bobo. Gitu dia ya. Jadi kalau kamu berusaha untuk nekat dia terus-menerus gitu ya, sekali, 2 kali, atau sampai 10 kali atau 20 kali, dia akan kayak menunjukkan dirinya tidak berdaya di hadapan kamu. Tapi pelan-pelan dia akan membangun dirinya sendiri. Gitu. Ya, dia akan membangun dirinya. Supaya dia tidak lagi berada berlama-lama dengan orang yang bolak-balik ngancemin dia. Nah kayak kita ya. Jadi ini orang sebenarnya lama-lama makin banyak ini umurnya dia gitu ya. Ini nanti akan semakin berani, akan semakin tegas, tidak hanya kepada dirinya sendiri, tetapi kepada orang lain. Nah kayak kita ya. Memang kayak Mari bilang tadi di awal bahwa berusaha dia memang yang kayak berusaha nunjukin dia orangnya manis, seolah-olah dia orangnya penyabar, seolah-olah dia adalah orangnya yang tidak suka dengan ribut-ribut kayak gitu ya, ngalahan kayak gitu. Cuman itu tadi, kalau dipancing-pancing terus-menerus, walaupun dia gentar berpisah, ini kita contohkan dalam hal perpisahan ya. Walaupun dia gentar dalam perpisahan gitu ya, dia takut sesungguhnya berjalan dengan diri dia sendiri tanpa ada seseorang yang mendampingi dia gitu ya. Tetapi dia akan memberanikan dirinya keluar dari zona yang dia anggap nyaman gitu ya. Jadi gini maksudnya Mari, zona yang dia anggap nyaman. Dengan kamu, misalnya dia cinta sama kamu, berarti dia kan menganggap kamu tuh adalah kenyamanan bagi diri dia. Namanya orang udah cinta gitu ya. Tetapi ketika pasangannya atau kamu kayak yang terus-menerus nyakitin dia lah, kita katakan gitu, atau tadi ancaman-ancaman untuk perpisahan tadi. Begitu kamu ngomong pertama kali ngancem dia untuk berpisah, disitulah dia yang memang dia sedih, memang dia galau, memang dia sakit kayak gitu ya. Tetapi dari situ akan menjadi modalnya dia untuk nanti kuat bisa hidup tanpa pasangannya gitu ya, atau tanpa kamu. Nah, di sana ya. Jadi ada keberanian di dalam dirinya, ada semangat tinggi, ada api di dalam dirinya yang bisa saja belum dia tunjukkan kepada kamu ataupun kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya dia. Nah, baik. Jadi orang ini memiliki energi dari Sun, Moon, Rising, Venus, Gemini, Libra, Aquarius, Sagittarius, Leo, Aries, Pisces, Scorpio, Cancer. Nah, ini energi Leo, energi Pisces, dengan energi dari ini Leo ya, energi Leo di sini yang cukup kencang. Nah, oke ya, itu aja. Mudah-mudahan kamu yang menyaksikan video ini mampu memahami apa yang coba Mari sampaikan di sini. Dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.